Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan merupakan prioritas yang sangat tinggi. Hal itu karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal mutlak untuk dilakukan. Lalu langkah seperti apa yang harusnya diambil pemerintah demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Advokasi Guru dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Hairi. Pak Iman, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Febrian. Ya, Pak Iman, ketika Presiden Prabowo mengedepankan pendidikan di era pemerintahannya kali ini, setujukah Anda kalau harus dikaji kembali kebijakan-kebijakan 10 tahun kebelakang ini? Oh iya betul, kami setuju sekali bahwa kebijakan pendidikan sejak 10 sampai 15 tahun terakhir ini memang harus dievaluasi karena dan dikaji tentu saja itu adalah cara yang benar. Karena menurut kami kesalahan terbesar programnya seperti Merdeka Belajar dilaksanakan baru dikaji. Nah itu yang keliru menurut kami. Makanya kemudian kalau ini tidak dilaksanakan maka justru akan membuat kita bingung. Yang pertama tentu saja kami berharap ada 4 isu utama sebetulnya di dalam kebijakan menteri kita yang baru ini, kebijakan pendidikan di era Prabowo Gibran ini. Yang pertama adalah isunya adalah soal peningkatan mutu. Yang kedua tentu saja kita bicara tata kelola. Yang ketiga adalah perluasan pemetaan akses dan yang keempat adalah relevansi. Jadi itu adalah 4 isu utama kita di dalam memajukan kualitas pendidikan. Di dalam 4 isu itu sebetulnya ada 12 poin yang harus kita perhatikan. Dan yang pertama dan yang paling utama tentu saja kita berharap ada peningkatan bagi peserta didik kita atau anak para siswa gitu ya. Kita tahu bahwa tes PISA pada tahun 2022 itu menunjukkan bahwa skor PISA kita ini sangat memprihatinkan gitu. Jika kita lihat misalkan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu skor kita justru menurun ya dari 371 menjadi 359. Belum lagi kalau skor matematiknya ya itu di tahun 2022 itu kita anak-anak kita ini skornya 366 setara dengan anak-anak di Palestina gitu. Dan ini saya kira sangat jeblok dan memprihatinkan, makanya kemudian kami membenarkan harus diadakan kajian dan evaluasi terhadap Merdeka Belajar gitu. Terus yang kedua, jika kita bicara soal perluasan dan pemerataan akses, tentu saja kita akan sampai pada masalah PPDB zonasi. Kami dari P2G selama kurang lebih 4 tahun selalu minta kepada pemerintah terutama agar segera melakukan evaluasi terhadap PPDB zonasi ini. Masalah setiap tahun ya musiman selalu muncul, tetapi kemudian belum pernah ada evaluasi terhadap zonasi ini. Mungkin tujuannya bagus, mulia, tetapi kan kalau tidak ada evaluasi kita tidak akan tahu harus melangkah seperti apa. Yang ketiga adalah soal tata kelola, terutama tentu saja untuk guru ya. Kami berharap menteri yang baru dan juga pemerintahan Prabowo Gibran ini terutama adalah menuntaskan rekrutmen 1 juta guru yang belum berhasil dilaksanakan di era kepemimpinan Nadiem Makarim gitu ya. Nah, kenapa? Kemudian karena ada masalah guru-guru yang masih belum tuntas, masih ada masalah honorer. Dan kita tahu sendiri ada kisah cleansing guru honorer, lalu guru marketplace, itu juga kan masalah-masalah yang muncul di era 5 tahun terakhir. Dan saya kira pekerjaannya cukup berat di era pemerintahan yang sekarang. Lalu kemudian kami melihat di sini bahwa tata kelola guru itu belum ada blueprintnya, belum ada perencanaannya. Mungkin tidak banyak yang tahu, meskipun rekrutmen guru P3K dianggap berhasil karena dari target 1 juta sudah hampir 900.000, tapi orang-orang tidak tahu bahwa rekrutmen guru P3K di era 5 tahun terakhir kemarin, di era Merdeka Belajar, itu bukan bagian dari program Merdeka Belajar, yang mana programnya ada 26. Jadi itu bukan program. Nah, dengan kajian di awal, kami harap berkaitan dengan tata kelola terutama, itu dilakukan kajian terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam program. Jangan sampai justru tindakan ataupun kebijakan tata kelola guru yang bagus malah ini bukan bagian dari program. Lalu juga kami sangat memperhatikan betul harus ada relevansi ya antara janji kampanye dan juga program yang dibuat dan juga pelaksanaannya. Terutama ada 2 janji dari pemerintahan dari
Pak Prabowo Gibran ini ketika berkampanye, yaitu tambahan gaji 2 juta untuk guru, saya kira itu sangat positif, terutama bagi guru. Dan yang kedua adalah mengenai upah minimum guru non ASN. Menurut kami, janji tersebut itu adalah solusi yang mungkin ekstrim, tetapi kemudian ini sangat berdampak. Jadi guru-guru di sekolah negeri yang dia honorer dan juga guru-guru yang mengajar di sekolah swasta yang nasibnya juga tidak baik karena digaji sangat rendah, ini akan terbantu jika janji tersebut dipenuhi, yaitu upah minimum guru non ASN, dan ini bisa dilakukan misal dengan keluarnya peraturan pemerintah PP dari Prabowo sehingga kemudian akan diteruskan oleh peraturan-peraturan di bawahnya. Kalau ini dilakukan, kami kira akan ada peningkatan yang signifikan terhadap guru-guru kita. Jadi pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah rekrutmen ini dibetulkan, dan yang ketiga kami harap tetap distribusi guru itu harus merata. Karena distribusi guru yang merata ini berkaitan juga dengan kualitas pendidikan di tiap sekolah. Nah, kualitas pendidikan di sekolah yang merata ini akan berdampak terhadap, tentu saja salah satunya adalah PPDB. PPDB itu akan berhasil kalau sekolah berkualitasnya merata, tidak akan ada penumpukan di tempat-tempat, kita namakan sebagai sekolah favorit. Oleh karena itu, dari 4 poin tersebut, di tingkat yang lebih relevan, yaitu relevansi, yang pertama kami berharap bahwa jargon-jargon Merdeka Belajar sebaiknya dihilangkan. Karena apa? Setiap pemerintahan kebijakan pendidikan pasti ada yang baik, tetapi jargon-jargon ini menurut kami membuat bingung. Bayangkan ada 26 episode dan itu pun belum jelas apakah program-program itu sudah mencapai target ataukah selesai seperti apa. Jadi kami kira jangan lagi diulangi kebanyakan jargon, kebanyakan episode, itu tidak substansi untuk pendidikan kita. Kami apresiasi Pak Prabowo sudah berkomentar tentang perlunya nilai matematik di tingkat TK, meskipun kita bisa beda pendapat soal itu, tapi artinya pesan utama bahwa skor literasi dan matematik kita jeblok itu sampai kepada presiden gitu. Itu penting. Lalu kemudian kalau bicara relevansi, kami juga sangat konsentrasi mengenai kekerasan di satuan pendidikan. Tentu saja ini bukan lagi masalah hanya di sekolah, hanya guru. Masalah kekerasan kita itu sangat memprihatinkan. Baru-baru ini juga kan saudara kami, Bu Supriyani di daerah Konawe Selatan juga kan menghadapi kasus kekerasan yang belum jelas apakah melakukan kekerasan atau tidak. Ini juga ditangkap dan juga ditahan. Tetapi menurut kami secara umum kekerasan terjadi ini di lingkungan satuan pendidikan itu terjadi secara vertikal dan juga horizontal. Baik guru kepada murid, murid kepada guru, dan juga sesama murid, atau ada juga dari orang tua kepada guru, ya, guru dibacok oleh orang tua siswa itu juga ada, dan lain seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ternyata solusinya tidak hanya bisa diselesaikan oleh Mendikbud, Menteri Pendidikan kita, dan ini tidak bisa diselesaikan juga di level guru dan sekolah. Ternyata setelah kami kaji, ini kita membutuhkan rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi ini harus melibatkan banyak kementerian dan juga lembaga dan badan-badan tertentu yang berkaitan. Dan saya kira ini sudah dilakukan. Hal lain juga perlu ditanyakan karena kan sudah banyak hal-hal yang harus dikaji terlebih dahulu nih terkait dengan sejumlah hal yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Tapi sebenarnya selain memang pengkajian harus dilakukan, kesiapan guru juga menjadi masalah yang lebih mendesak. Apakah memang saat ini kesiapan dari guru ini menjadi salah satu pokok permasalahan utama juga, Pak Iman? Iya, kami mengiyakan itu. Pertama, kenapa guru belum siap? Apakah guru itu belum kompeten misalkan? Nah, kita lihat dulu. Ternyata di dalam tata kelola guru itu ada persoalan serius. Dari sekitar 3,3 juta guru yang sudah tersertifikasi itu yang belum, ya, 1,6 ataupun setengahnya. Jadi di atas kertas kalau kita buat standar, berarti guru kita ini belum memenuhi syarat sekitar 1,6 juta. Nah, artinya dari angka situ saja kita sudah bisa melihat betapa tidak terkontrolnya tata kelola guru dan standarisasi kualitas guru. Makanya kemudian kami melakukan protes ketika di era sebelumnya bahwa
ada program pelatihan guru yang kurang relevan dengan profesionalisme guru, itu diberikan dana sekitar 3 triliun seperti program guru penggerak, tetapi untuk mencapai standar kualitas profesional guru yang kita sebut sebagai program pendidikan guru PPG, itu dananya jauh lebih kecil dan tidak signifikan. Baru setahun belakangan saja ada program pendidikan guru yang cukup masif, tetapi sebelumnya tidak seperti itu. Makanya kemudian ini juga harus dikejar. Bagaimanapun kualitas pendidikan itu ada korelasinya dengan kualitas guru. Jadi kami setuju juga bahwa jika kualitas guru ini meningkat, tentu saja ada kapasitasnya. Kami kira hal-hal seperti tadi ya, kekerasan di lingkungan belajar dan lain sebagainya itu juga akan teratasi. Tapi juga jangan dilupakan bahwa kualitas guru yang meningkat itu juga dilihat dari hal-hal lain seperti beban administrasi. Yang menjadi momok paling menakutkan di dalam Merdeka Belajar adalah beban administrasi guru yang tidak sesuai janji di awal. Ingat sekali. Nah, ini jangan diulang. Jangan sampai menteri yang baru ini menjanjikan administrasi yang sederhana tapi ternyata malah menambah administrasi. Kami punya trauma seperti itu di era sebelumnya dan kami tidak mau. Dan juga jangan dilupakan bahwa BPS yang mengatakan bahwa angka pengangguran di SMK itu masih sangat tinggi. Saya kira akselerasi di SMK itu sudah sangat mendesak. Kami mendapatkan banyak masukan dari kepala sekolah SMK di beberapa wilayah di Indonesia yang menyatakan bahwa mereka kekurangan guru yang ahli di kejuruan tersebut. Nah, ini harus dikaji ulang. Apakah guru-guru tersebut kenapa harus tidak mau ada guru-guru di sekolah kejuruan tersebut? Karena biasanya ketika guru tersebut relevan dia malah nggak mau jadi guru gitu kan. Ini harus dikaji gitu sehingga orang yang mengajar di SMK itu memang kompeten gitu, seperti itu. Harus dikaji kembali melihat kompetensi dari masing-masing guru. Jadi kemudian Pak Iman, apa rekomendasi yang bisa Anda berikan kepada Menteri Pendidikan yang baru khususnya untuk Menteri Pendidikan Menengah ini untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Yang pertama, kami setuju bahwa harus ada kajian terlebih dahulu, terutama terhadap program Merdeka Belajar dan juga kajian terhadap, kita tahu masalah tahunan kita PPDB zonasi gitu ya. Jadi semua program itu harus dikaji lalu dievaluasi. Nah, kita harus belajar dari masa lalu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, usulan dari kami adalah perluasan dan pemerataan akses. Karena di era sebelumnya diskriminasi, gap, digital gitu ya, teknologi digital itu juga menjadi persoalan, maka kemudian harus ada perluasan dan pemerataan akses. Semua anak di Indonesia memiliki hak yang sama terhadap akses pendidikan dan juga semua guru di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan akses pelatihan. Karena di 5 tahun sebelumnya tidak semua guru mendapatkan itu. Makanya kemudian program guru penggerak kami kritik karena di situ ada diskriminasi. Yang ketiga adalah tata kelola. Tata kelola terhadap pendidikan kita secara luas. Kita harus membuat peta jalan pendidikan Indonesia bagi Kemendikbud karena kami kemarin sudah membaca peta jalan pendidikan Indonesia yang dibuat oleh Bappenas itu tidak pro terhadap guru. Di situ dibuatkan kalender bahwa guru sejahteranya itu di tahun 2029 dan saya kira ini sangat berita buruk. Jadi harus dibuat peta jalan pendidikan Indonesia yang harus dibuat oleh menteri yang baru. Di dalam tata kelola ini juga ada blueprint tata kelola guru yang di dalamnya tentu saja ada kesejahteraan guru dan juga menuntaskan janji upah minimum guru ASN. Dan yang keempat adalah relevansi. Jadi itu 4 poin yang saya kira rekomendasi dari P2G. Kalau itu tidak dilaksanakan maka kemudian kita akan mengulang kesalahan yang sama ketika ada program Merdeka Belajar yang tidak merdeka gitu. Jadi saya kira harus dievaluasi dan dikaji ulang. Baik Pak Iman, kita harapkan ada transformasi total ya yang bisa dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di kabinet kali ini. Terima kasih Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zaratul Khairi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.